Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat datang kembali di Sekolah Minggu Online Gemit Agape Kupang. Hari ini Kak Aldi yang akan bercerita untuk adik-adik. Kak Aldi akan bercerita tentang seorang pemuda kaya raya dan seorang janda yang miskin. Tapi sebelum itu, Kak Aldi mengajak adik-adik semua untuk mengikuti sekolah minggu dengan baik. Adik-adik harus duduk dengan sopan, tidak boleh ganggu teman dan saudara di samping kiri dan kanan. Adik-adik juga tidak boleh makan dan minum ya selama beribadah. Sebelum memulai sekolah minggu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena telah menyertai kami sampai pada hari ini. Sekarang kami akan mulai sekolah minggu. Tuhan Yesus tolong berkati kami supaya kami bisa memuji Tuhan Yesus dengan baik. Kami bisa memahami cerita hari ini dan kami juga bisa melakukan kehendak Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita. Namun sebelum itu, Kak Aldi mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Bapa-Ku Datang Padamu. Adik-adik, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon supaya Tuhan Yesus buat kami mengerti cerita hari ini dan juga kami bisa lakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Walaupun kami masih kecil, tapi kami percaya Tuhan akan mampukan kami. Mengampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Aldi tahu bahwa adik-adik semua pasti memiliki barang kesayangan. Ada adik-adik yang punya boneka kesayangan, robot kesayangan, atau bahkan HP juga menjadi barang kesayangan adik-adik. Tapi pasti ada orang yang memberikan barang-barang kesayangan itu kepada adik-adik. Mereka adalah papa, mama, saudara, atau sahabat adik-adik.
Kalau begitu, siapa yang lebih adik-adik sayangi? Barang-barang itu atau orang yang memberikannya? Kalau adik-adik diberikan mainan oleh mama, adik-adik lebih sayang mainan itu atau mama yang memberikan mainan itu kepada adik-adik? Kak Aldi yakin adik-adik semua pasti lebih menyayangi mama dibandingkan mainan yang mama berikan kepada adik-adik. Tapi adik-adik, ada seorang yang masih muda dan kaya raya yang lebih sayang dengan barang kesayangannya daripada Tuhan yang memberikan barang-barang itu kepadanya. Kisah tentang orang muda itu ada di dalam Alkitab, yaitu Markus 10 ayat 17-27. Suatu kali ketika Yesus sedang berjalan bersama dengan murid-muridnya, datanglah seorang muda yang kaya. Seorang muda itu lari datang kepada Yesus dan berlutut. Seorang muda itu berkata, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat supaya bisa mendapatkan hidup yang kekal?" Yesus pun menjawabnya. Yesus mengingatkan seorang muda itu tentang perintah-perintah Tuhan, yaitu jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menipu, serta menghormati orang tua. Yesus kembali menyebutkan perintah-perintah Allah karena bagi Yesus, cara untuk menyenangkan Tuhan adalah dengan taat kepada perintah-perintah Tuhan tersebut dengan sempurna, tanpa melanggar satu perintah pun. Lalu orang muda itu berkata, "Guru, semua perintah Tuhan itu telah aku turuti sejak aku muda." Orang muda itu yakin dan bangga karena menurutnya dia sudah melakukan perintah-perintah Tuhan dengan sempurna. Tapi adik-adik, sejak Adam dan Hawa berdosa di Taman Eden, tidak ada satu manusia pun yang bisa menaati perintah Tuhan secara sempurna, termasuk orang muda yang kaya itu. Yang bisa menaati perintah Tuhan dengan sempurna adalah Yesus sendiri, karena Yesus adalah anak Allah. Dan Yesus mengetahui semua itu. Tapi Yesus mengasihi orang muda itu, sehingga Yesus memberitahukan salah satu kekurangan orang muda itu, yakni dia juga harus mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Yesus pun menyuruh orang muda itu untuk menjual semua harta yang dia miliki dan hasil penjualan itu dibagikan kepada orang miskin. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Orang muda itu justru menjadi sedih. Ternyata meskipun dia ingin memiliki kehidupan yang kekal, dia lebih sayang kepada segala barang dan harta yang ia miliki. Ia lebih percaya kepada barang dan harta yang Tuhan berikan daripada Tuhan itu sendiri. Akhirnya orang muda itu pergi meninggalkan Yesus dengan kecewa. Adik-adik semua, pada waktu yang lain, Yesus dan para murid pernah melihat seorang janda miskin yang sedang memberi persembahan di bait Allah. Janda miskin itu hanya memberikan 2 keping uang logam sebagai persembahannya. Tapi apa yang dikatakan Yesus kepada para murid tentang janda miskin itu? Yesus berkata bahwa janda miskin itu telah memberikan segala yang dia miliki kepada Tuhan. Janda miskin itu lebih menyayangi Tuhan daripada sedikit harta yang dia miliki. Janda miskin itu benar-benar mengasihi Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang memenuhi kebutuhannya. Cerita ini bisa adik-adik temukan dalam Lukas 21 ayat 1-4. Adik-adik, Tuhan juga mau agar kita mengasihinya lebih dari semua yang telah Ia berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita dengan banyak cara. Ada yang Tuhan berkati dengan memberikan mainan yang mahal, tapi juga ada yang diberkati dengan mainan yang sederhana. Tapi adik-adik, Tuhan tidak mau kita hanya melihat mainan-mainan itu. Tuhan mau supaya kita melihat kebaikan Tuhan, sehingga kita menjadi semakin percaya dan mengasihinya lebih daripada kita menyayangi barang-barang kesayangan yang Tuhan berikan kepada kita. Apa buktinya kita lebih mengasihi Tuhan daripada barang-barang kesayangan kita? Kita bisa ikut kehendak Tuhan, yaitu mengasihi sesama kita. Kita harus belajar berbagi dengan saudara atau teman kita, meskipun yang kita bagikan itu adalah barang kesukaan kita.
Kita bisa berbagi mainan kesukaan kita dengan saudara dan juga kepada teman kita sehingga kita bisa bermain bersama-sama. Adik-adik, tidak hanya mengasihi sesama kita, kita juga harus lebih mencintai Tuhan daripada kesenangan-kesenangan kita. Misalnya ketika kita harus memilih antara pergi piknik atau sekolah minggu online, mungkin adik-adik akan memilih piknik sambil sekolah minggu online. Padahal, kalau adik-adik sekolah minggu sambil piknik, adik-adik tidak akan fokus kepada apa yang guru sekolah minggu ajarkan kepada adik-adik. Adik-adik juga tidak menghormati Tuhan karena tidak duduk dengan baik dan fokus beribadah. Meskipun kita masih kecil, kita harus belajar mengutamakan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Sekian cerita Kak Aldi hari ini. Kak Aldi yakin kita pasti bisa belajar untuk mencintai Tuhan daripada segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Adik-adik, sekarang kita akan sama-sama menghafalkan ayat hafalan kita minggu ini yang terambil dari Matius 22 ayat 37a. Kita hafal sama-sama ya. Matius 22 ayat 37a. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Matius 22 ayat 37a. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah adik-adik, sekarang Kak Aldi akan memberikan dan menjelaskan tugas yang harus adik-adik kerjakan. Untuk kelas kecil, adik-adik akan mengisi kata berdasarkan gambar yang sudah Kak Aldi siapkan. Sedangkan untuk kelas besar, adik-adik akan mengisi ayat yang ada di dalam Alkitab yang sudah Kak Aldi persiapkan juga. Semua tugas itu dikumpulkan dengan cara difotokan dan dikirimkan ke guru sekolah minggu seperti biasa ya adik-adik. Adik-adik, untuk mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, Kak Aldi ajak adik-adik semua untuk menyanyikan sebuah lagu, yaitu Tuhan Yesus Aku Berjanji. Berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Baik adik-adik, sekarang mari kita tutup sekolah minggu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami hari ini bisa bersekolah minggu. Kami telah memuji nama Tuhan, kami telah berdoa, dan telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami percaya bahwa kami menjadi anak-anak yang lebih baik lagi melalui sekolah minggu ini. Tuhan Yesus tolong bantu kami supaya kami bisa melakukan kehendak Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Meskipun kami masih kecil, kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan memampukan kami untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Mengampuni kesalahan dosa kami ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekian sekolah minggu kita hari ini adik-adik. Sampai jumpa di minggu depan dengan cerita yang lebih menarik lagi. Tetap rajin sekolah minggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom adik-adik. Sampai jumpa.